Bangun pemuda Indonesia. Salam kebangsaan Merdeka. Lagi-lagi kita ketemu sama Bang Duta nih. Bang Duta udah di posisi. Kali ini Bang Duta mau ngebahas apa nih? Ya, Bung Roji, kita akan bahas makanan. Kemarin kita udah bahas makanan kue semprong ya. Betul. Nah, kemarin saya lihat juga, setelah kita viewersnya untuk makanan kayaknya banyak juga nih. Iya. Nah, kemarin saya udah bahas kue yang merakyat. Nah, sekarang saya membahas makanan yang merakyat juga nih. Apaan tuh? Pasti semua para warga pernah memakannya. Nah, khususnya para warga di seluruh Indonesia. Makanannya adalah tempe, Bung Roji. Oh, kamu makannya apa? Tempe! Jadi gimana nih tempe? Bener, dan jadi lagu juga tuh menarik. Iya. Jadi tempe sendiri ini ada sejarahnya, Bung Roji. Baik. Nah, sejarah tempe itu tidak lepas dari bahan bakunya sendiri. Bahan bakunya adalah kedelai. Kedelai itu ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Ya. Dan sudah ada di abad 12-13. Udah bahasa lama Jawa berarti. kunonya adalah dele. Dele. Dele itu berarti hitam. Nah, Oke. ada juga yang mengatakan namanya adalah tumpi. Jadi itu makanan yang berwarna putih yang dibuat dari tepung sagu dan berwarna putih. Nah, tempe kan berwarna putih. Iya. Gitu. Jadi bahan kedelai itu sudah ada di abad 12-13. Itu ada di mana? Ada di dalam bukunya Serat Centini. Oh, Begitu. jadi di dalam bukunya tuh dia membahas ada sebuah makanan yang kurang lebih merujuk ke tempe. Cuman Betul sekali. pada saat itu apakah udah namanya tempe apa gimana tuh dia? Nah, kalau untuk di penelitian genetik, Bung Roji, kedelai itu berasal dari Tiongkok. Oh, Tiongkok. Ya, jadi menurut sejarawan Ongkopkam, kacang kedelai itu sudah sejak 5.000 tahun lalu dikenal di Tiongkok, Bung Roji. Lama juga umurnya kedelai. Iya. Kedelainya berarti ya, bukan Betul, tempenya ini ya. Iya. Oke. Nah, jadi kedelai hitam itu sudah ditanam di Jawa sebelum Cina datang ke tanah Jawa. Berarti kita sendiri udah ada tuh kedelai. Nah, betul sekali. Jadi menurut anggapan orang Jawa dulu, Bung Roji, dulu kata kedelai itu berarti hitam. Berarti ada kemungkinan, tadi kan Bung Roji menanyakan, ada kemungkinan kedelai hitam itu sudah ada di tanah Jawa sebelum orang Cina datang ke tanah Jawa. Jadi siapa yang membawa? Sejarah mencatat yang membawa adalah orang India atau orang Tamil, Hindu. Orang Tamil. Iya, jadi Hindu sebelum yang duluan ya masuk ke Indonesia dengan membawa budaya dan dia juga membawa kedelai itu di Indonesia. Kita balik lagi nih, Mm-mm. Bung Duta. Tadi kan kedelai itu kedelai hitam ya terutama ya, itu ternyata udah ada di Indonesia dan dibawa oleh bangsa Tamil India itu sendiri. Betul. Kan? Nah tempenya itu Iya. apakah orisinal dari Indonesia atau gimana nih? Karena kan ada yang bilang tempe dari negara tetangga atau gimana? Iya. Ini menarik nih. Menarik. Jadi saya akan bahas tempe sendiri. Itu sejarah mencatat penemuan tempe itu berhubungan dengan produksi tahu di Jawa. Oh, ada tahu, ada tempe. Iya, sama bahan bakunya karena ya. Betul, karena keduanya dibuat dari kacang kedelai. Tahu sendiri itu dibawa oleh orang Tiongkok ke Jawa. Ya, jadi dengan kata lain, Bung Roji, para warga, tahu dan tempe itu sudah ada sejak abad 17. Karena tempe muncul dari kedelai di pabrik tahu. Gitu. Karena kan kedelai itu tempe itu muncul dari buangan dari pabrik tahu, Bung Roji, gitu. Yang kemudian yang dihinggapi kapang, kemudian jadi tempe kedelai. Nah, jadi tempe ini upgrade. Nah, kalau tempe-tempe yang berasal dari limbah, Bung Roji tahu mungkin pernah kenal. Para warga juga tempe gembus, tempe bongkrek. Nah, kalau tempe kedelai ini adalah upgrade, jadi dari kedelai dari buangan tahu, jadi bukan
berasal dari limbah. Jadi bisa dibilang upgrade, Bung Roji. Upgrade dari si tahu nih ya. Betul. Jadi mungkin pada saat itu tujuannya cobalah mungkin rasanya atau apa kalau dibikin langsung dari kedelainya lebih mantap gitu kali ya Bung Duta ya. Mungkin betul sih. sekali. Dengan kata lain bisa dibilang juga seperti itu, Bung Roji. Iya. Terus ada apa lagi nih Bung Duta nih? Nah, jadi yang menarik, tempe sendiri itu masuk menjadi makanan sehari-hari. Iya. Itu Bung Roji pada abad keberapa? Abad berapa tuh? Pada abad ke-19. Lama juga ya. Karena dulu tidak ada kepadatan penduduk setelah abad 19. Oke. Dulu kan orang masih dengan pekarangan. Iya benar. Jadi jarak rumah dengan satu kan tidak ada. Jadi pekarangan Masih luas lega lah ya, betul. masih lega. Makanya sehari-hari bisa ya mereka karena berbudidaya misalnya ikan, makan ikan, budidaya ayam, makan telur, nanam sayur segala macam. Dan abad 19 kepadatan penduduk di Pulau Jawa sangat padat, akhirnya tempe pun menjadi makanan sehari-hari sampai sekarang. Seperti itu. Nah, menarik ya. tempe pun sekarang orang-orang yang tahu itu adalah berasal dari kata Nusantara yang berarti tape yang mengandung fermentasi. Nah, dan wadah besarnya itu untuk tempe itu menjadi namanya adalah tempat produk fermentasi disebut tempayan, Bung Roji. Oh, tempayan. Nah, ini Gitu. familiar nih pasti ya untuk para warga tempayan. Nah, jadi memang tempe ini adalah awalnya makanan kerakyatan diciptakan oleh rakyat, bukan istana. Tapi para warga bangsa Indonesia harus berbangga diri karena penemuan tempe ini adalah sumbangan Indonesia pada seni masak dunia. Contohnya sekarang banyak di luar negeri pamor ini tempe sudah banyak, seperti di Amerika. Kalau kita pernah nonton Voice of America ya, di sana di kedutaan besar Amerika ada misalnya tempat makan yang menyajikan produk-produk asli bangsa Indonesia. Nah, yang produk apa yang paling digemari oleh orang luar itu adalah tempe. Tempe goreng segala macam berhubungan tempe. Tahu nggak Bung Roji dijual dengan harga berapa satu tempe? Nggak tahu tuh. Itu setara kalau dipakai dengan Rp50.000. Luar biasa, wah nih jangan sampai nih. Ya itu. Jadi produsen tempe tahu nih pindah semua ntar. betul. Jadi kita harus berbangga diri bahwa tempe ini adalah sumbangan Indonesia pada seni masak dunia. Berarti tempe asli Indonesia. Betul, asli dari Indonesia. Jadi kita harus berbangga diri. Jadi pamor tempe ini semakin terangkat karena gairah kuliner sekarang sudah banyak dari semua kalangan, dari yang kalangan menengah atas bawah pun semua menikmati tempe dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada juga sekarang ada martabak tempe, semuanya yang berhubungan tempe sudah banyak, bistik tempe segala macam. Jadi kita harus berbangga diri, betul. Jadi kita harus berbangga diri karena tempe dan olahan-olahannya itu sudah go internasional. Betul, pasti itu adalah produk dari Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Bung Duta nih atas info-infonya Sama-sama, mengenai Bung Roji. tempe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapa tahu para warga ada yang mau bahas tentang makanan lagi, boleh juga Boleh banget di kolom komen. Nanti komen. kita akan bahas mengenai makanan-makanan, sejarah makanan-makanan. Oke. Oke, terima kasih banyak. Ciao. Salam kebangsaan Merdeka.